Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabatku semua, ada banyak faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas. Di antaranya itu bisa dikarenakan kelalaian manusia. Kelalaian manusia ini bisa disebabkan karena melanggar rambu lalu lintas, lampu larangan seperti menerobos lampu merah. Kemudian ada juga disebabkan karena kondisi kendaraan seperti rem kendaraan yang tidak terawat hingga banyak yang terjadi remblong, ban kendaraan yang sudah tidak layak seperti botak dan perlu diganti dan lain-lain. Kemudian kondisi jalan dan lingkungan dan cuaca juga menjadi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi memang banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sahabatku semua, dari kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dan kalau dilihat dari pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ada 3 golongan kecelakaan lalu lintas. Pertama, kecelakaan lalu lintas ringan. Kedua, kecelakaan lalu lintas sedang, dan ketiga, kecelakaan lalu lintas berat. Inilah jenis atau golongan kecelakaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang. Jadi yang dimaksud dengan kecelakaan ringan ini terkait dengan hanya ada kerusakan pada mobil atau kendaraan atau barang. Terhadap para pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas ringan, sebagaimana dimaksud, wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan keputusan pengadilan. Ini jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan. Akan tetapi jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak, maka penggantian kerugian dapat dilakukan di luar pengadilan. Nah, sanksi bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ringan yang terjadi dengan kerusakan kendaraan dan atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Ini jika terjadi kecelakaan ringan yang hanya menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan barang. Dan ini bisa diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 310 ayat 1 junto pasal 236 junto pasal 229 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ini yang pertama, yaitu golongan kecelakaan lalu lintas ringan. Kemudian yang kedua yaitu kecelakaan lalu lintas sedang. Kecelakaan lalu lintas sedang ini merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang. Jadi kecelakaan lalu lintas ini yaitu mengakibatkan luka ringan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang. Nah, sanksi bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 juta rupiah. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 310 ayat 2 junto pasal 229 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian kecelakaan lalu lintas berat. Kecelakaan lalu lintas berat ini merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Ini
terkait dengan kecelakaan lalu lintas berat. Nah, sanksinya bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Ini jika kecelakaan lalu lintas mengakibatkan luka berat terhadap korbannya. Akan tetapi jika mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Ini sanksi apabila kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Nah, ketentuan ini tercantum di dalam pasal 310 ayat 3 dan 4 junto pasal 229 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sahabatku semua, 3 golongan kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ini dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan atau karena manusia sendiri, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan atau lingkungan. Golongan kecelakaan lalu lintas ini tercantum di dalam pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Demikian sedikit tentang 3 jenis atau golongan kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.